Suatu malam di kota, Tommy sedang keluar bersama pacarnya, Gabi. Mereka bertemu beberapa teman di luar sebuah klub, dan Tommy mengonsumsi beberapa narkoba. Tetapi Gabi menolaknya. Karena antreannya tidak bergerak, Tommy mendatangi penjaga pintu. Pria itu menyuruhnya pergi, lalu Tommy menamparnya. Penjaga pintu itu pun mengamuk, dan teman-teman mereka pun memisahkan mereka, sebelum keadaan semakin memanas. Beberapa saat kemudian, mereka minum miras di klub lain. Mereka juga pergi ke kamar mandi untuk melakukan hal-hal berbahaya. Tommy terus menyuruh Gabi untuk ikut pakai narkoba, tetapi dia menolak. Lalu, seorang cewek lain mengambil sisa bubuk tersebut. Setelah itu, Tommy menari dengan gadis itu dan bahkan menciumnya. Saat kelompok itu meninggalkan klub, mereka pun berisik di jalan. Tommy akhirnya muntah, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk minum lagi. Di klub berikutnya, Tommy kembali bertingkah dengan gadis itu. Gabi yang melihatnya langsung cemburu, lalu menyeret gadis itu pergi dengan menarik rambutnya. Ternyata, Tommy suka jika Gabi cemburu. Malamnya, Gabi menyuruh Tommy untuk naik taksi bersama gengnya. Namun, Tommy lebih memilih berjalan kaki agar bisa terus mengganggu orang-orang. Ia buang air kecil di halte bis, mengonsumsi lebih banyak narkoba, pergi ke klub lain, dan melakukan masturbasi dengan tangannya di kamar mandi klub tersebut. Saat ia berkeliaran di jalanan dalam kondisi kacau, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di belakangnya lalu pengemudinya keluar untuk mengejarnya. Di lain tempat, Chris bertemu dengan Reina di sebuah restoran. Chris mengajukan beberapa pertanyaan, untuk memastikan bahwa wanita itu tidak memiliki anak dan riwayat kecanduan alkohol ataupun narkoba. Setelah itu, Chris menyuruhnya menandatangani kontrak untuk mempekerjakannya sebagai asisten rumah tangga. Keesokan paginya, Reina membunyikan bel di rumah Chris, dan Chris mengenakan wig sebelum membukakan pintu. Setelah Reina masuk, Chris memeriksanya dengan detektor logam dan mengambil ponselnya. Yang kemudian ia simpan di dalam brankas. Setelah itu, ia pun mengingatkannya bahwa kontrak tersebut termasuk dengan perjanjian kerahasiaan, serta beberapa tugas yang tidak biasa. Pada saat itu, istri Chris, Catherine, masuk ke dalam ruangan. Reina menyapanya, tetapi Catherine pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Setelah itu, Chris mengajak Reina berkeliling rumah dan memperkenalkannya kepada putranya yang berusia 10 tahun, Jonathan. Chris tidak mengizinkan Reina masuk ke kamar tidur mereka karena Catherine sedang berada di dalam. Dia pun menjelaskan bahwa tidak boleh ada barang apapun yang tidak ada pada tempatnya atau Catherine akan menjadi panik. Selanjutnya, Chris membawanya ke ruang bawah tanah, di mana Reina terkejut menemukan Tommy di rantai. Ia tidur di atas kasur tipis di lantai, sementara suara-suara hutan diputar melalui stereo. Reina yang ketakutan mencoba pergi, sehingga Chris berusaha menjelaskan bahwa Tommy hanya sedang sakit dan mereka mencoba menyembuhkannya. Ia juga bilang bahwa ia telah mengetahui latar belakang Reina, bahwa status visa Reina bermasalah dan akan dideportasi. Chris berjanji tidak akan mengungkit masa lalunya dan berkata bahwa ia memiliki teman di kantor yang bekerja di imigrasi dan akan mengurusnya. Sehingga Reina pun setuju untuk tetap tinggal. Setelah itu, Chris menunjukkan perlengkapan pembersih mereka sembari mengatakan bahwa ia tidak boleh membawa apapun dari luar, karena mereka hanya menggunakan produk yang ramah lingkungan, tidak beracun, dan bebas bahan kimia. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tangga mereka menerapkan prinsip hidup tanpa limbah. Tugasnya adalah dia harus membersihkan ruang bawah tanah, tetapi tidak boleh memedulikan apapun yang dikatakan Tommy dikarenakan ia sedang berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Jika merasa terancam, ia diperbolehkan menggunakan taser atau semprotan merica yang disediakan oleh Chris. Ketika Tommy terbangun, ia melihat Reina dan dengan putus asa meminta bantuannya. Tetapi Reina mengabaikannya dan segera bergegas naik ke atas. Chris pun meyakinkannya jika mereka tidak akan menahan Tommy terlalu lama. Ia hanya sedang melalui fase penyembuhan. Reina setuju untuk tetap bekerja, yang berarti ia akan datang 2 hari dalam seminggu. Pada malam hari, Chris membawa makanan untuk Tommy, tetapi Tommy melemparkannya ke lantai dan mulai mengancamnya. Chris mundur ketika Tommy mencoba meraihnya, dan remaja itu menarik rantainya begitu kuat hingga hampir mencederainya. Setelah membantunya kembali ke tempat tidur, Chris kembali makan malam bersama keluarganya. Saat Jonathan bertanya apakah Tommy menyukai makanannya, Chris menjawab ya. Catherine kemudian menanyakan apa yang telah Chris perbuat, tetapi Chris meyakinkannya bahwa semuanya terkendali. Keesokan harinya di ruang bawah tanah, Chris memutarkan sebuah video yang diambil dari salah satu media sosial milik Tommy. Video itu menampilkan sebuah kecelakaan mobil, di mana Tommy justru merayakan kecelakaan tersebut. Chris menunjukkan semua tindakan kriminal yang dilakukan Tommy, tetapi Tommy hanya tertawa.
Selanjutnya, video menampilkan rekaman Chris dan Jonathan sedang berbicara tentang tingginya jumlah insiden yang berkaitan dengan mengemudi dalam keadaan mabuk, tetapi Tommy tidak menganggapnya serius. Pada sore hari, Tommy terus menarik rantainya untuk mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Di televisi, sebuah acara membahas tentang agresi. Dalam usahanya melepaskan diri, Tommy tidak sengaja menendang meja dan menumpahkan toples berisi air seninya ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Chris mengajak Catherine untuk ikut turun ke ruang bawah tanah. Mereka menemukan Tommy sedang meringkuk di tempat tidur, dan Chris mendekatinya. Tiba-tiba, Tommy melemparkan celana basahnya ke arah Catherine dan melompat ke arah Chris lalu mencekiknya dengan rantai. Chris menyuruh Catherine naik ke atas, dan begitu ia pergi, Chris memukul Tommy untuk melumpuhkannya. Setelah kejadian itu, Chris meminta maaf kepada Catherine dan menyiapkan air mandi untuknya. Saat ia turun kembali, Jonathan bertanya apakah ia boleh membaca komik Charlie. Chris mengizinkan, tetapi ia harus merahasiakannya dari Catherine. Kemudian, Chris kembali ke ruang bawah tanah dengan sebuah koper dan mengatakan bahwa Tommy harus meminta maaf kepada istrinya. Namun, Tommy merasa justru merekalah yang harus meminta maaf kepadanya dan ia menggambarkan berbagai hal kejam yang ingin ia lakukan kepada mereka. Setelah melepas kacamatanya, Chris membuka koper tersebut dan memperlihatkan sejumlah senjata. Ia menyemprotkan semprotan merica ke wajah Tommy dan kemudian memukulinya dengan tongkat sambil terus mengulang kata, "Anak nakal." Kemudian, Jonathan bertanya kepada Chris apakah ia bisa menghabiskan waktu bersama Tommy. Chris mengatakan itu ide yang bagus, tetapi Tommy belum siap. Keesokan harinya, Rena kembali bekerja dan mulai membersihkan ruang bawah tanah. Tommy menegurnya karena Rena selalu mengabaikannya. Rena pun menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Aksen Rena membuat Tommy sadar bahwa ia orang asing, sehingga ia menghina Rena sampai membuatnya menangis. Saat itu, Chris pun masuk dan menyadari apa yang terjadi, lalu menyuruh Tommy meminta maaf. Tommy menolak dan mencoba menghina Chris juga, tetapi ia menjadi takut ketika Chris mendekat. Setelah berpikir sejenak, Tommy mengatakan bahwa ia tidak akan melakukannya lagi. Setelah Rena pergi, Chris memberi Tommy obat dan mengatakan bahwa mereka punya kejutan untuknya. Ketika Chris mencoba menyentuh lengannya, Tommy refleks menjauh. Chris pun bersumpah bahwa mereka bukan psikopat. Tak lama kemudian, Tommy dirantai di langit-langit ruang tamu, dan Jonathan memberinya semangkuk popcorn agar mereka bisa menonton film bersama. Jonathan pun memilih film favoritnya yaitu Charlie. Catherine mendengar suara dari kamar tidurnya dan memutuskan untuk turun dan duduk bersama keluarganya. Film tersebut memiliki akhir yang sangat menyedihkan, dan tanpa sadar Tommy menangis. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan hal itu hingga akhirnya Tommy harus dibawa kembali ke ruang bawah tanah. Kemudian, saat di tempat tidur sambil menangis, Catherine mengatakan kepada Chris bahwa film itu mengingatkannya pada Charlie. Sementara itu, di ruang bawah tanah, televisi menayangkan video untuk mengajarkan anak-anak bahwa zat terlarang itu berbahaya. Tommy meregangkan seluruh tubuhnya untuk mencoba mematikannya, tetapi tidak berhasil. Ia lalu mencoba menarik rantai dari dinding, namun juga gagal. Pembawa acara dalam video itu mengatakan bahwa rahasia perubahan bukanlah dengan melawan masa lalu, melainkan dengan menciptakan hal yang baru, yang kemudian memberi Tommy sebuah ide. Keesokan harinya, Tommy meminta maaf kepada Catherine dengan kalimat yang panjang dan penuh penyesalan, serta bersumpah bahwa ia sangat merasa bersalah. Ia bahkan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah sempat ragu, Catherine menerima permintaan maafnya, dan Chris mengatakan bahwa ia bangga padanya. Selanjutnya, Chris memutar video lain, dan Catherine membawakan Tommy sepasang kacamata. Awalnya, Tommy bersikeras bahwa ia tidak membutuhkannya, tetapi saat mencobanya, ia terkejut melihat betapa jauh lebih jelas semuanya terlihat. Video baru tersebut menampilkan lebih banyak kekacauan dan kerusakan yang telah diciptakan Tommy di jalanan. Chris sudah melakukan pemeriksaan latar belakang Tommy dan entah bagaimana, Tommy selalu berhasil lolos dari semua kejahatannya tanpa terdeteksi oleh petugas kepolisian. Kemudian, Chris memperpanjang rantainya sedikit agar Tommy bisa menggunakan kamar mandi, dan Tommy pun memanfaatkan hal itu untuk mematikan stereonya. Tommy merasa muak dengan suara-suara alam itu. Catherine membawakannya pakaian dan sebuah buku, tetapi Tommy menganggap hanya orang payahlah yang membaca. Saat Catherine merasa tersinggung, Tommy teringat rencananya dan mengambil buku itu. Pada saat itu, seseorang membunyikan bel. Catherine bergegas ke pintu dan mendapati seorang tukang pos membawa paket. Chris mengancam Tommy agar tetap diam sampai tukang pos itu pergi, setelah semuanya selesai. Ia pun memujinya dengan mengatakan, "Anak baik." Catherine juga mengingatkan Jonathan agar tidak membuka gerbang untuk siapapun. Keesokan harinya,
Catherine menemukan rokok di pakaian Jonathan. Chris berbicara dengan anaknya tentang hal itu. Jonathan mengatakan bahwa ia hanya menemukan rokok tersebut dan mengaku sempat merokok 1 batang, tetapi berjanji tidak akan melakukannya lagi. Chris mengungkapkan bahwa ia juga pernah mencoba merokok saat muda, tetapi yang terpenting adalah ia tidak menyukainya dan berhenti. Ketika Jonathan menunjukkan bahwa dia mengerti, Chris memujinya sebagai anak baik. Namun, Catherine tetap merasa Jonathan harus dihukum, sehingga ia pun memaksanya merokok 1 batang lagi. Jonathan terus batuk dan merasakan tenggorokannya seperti terbakar, dan membenci setiap detiknya. Setelah selesai, Catherine mengatakan bahwa mereka mencintainya dan bahwa mereka harus menghancurkan apapun yang menghancurkanmu. Saat Rena datang lagi, Tommy meminta maaf kepadanya dan meminta sebatang rokok. Rena mengatakan bahwa ia tidak merokok dan memberinya permen karet sebagai gantinya. Tommy mencoba menanyakan detail tentang rumah itu, tetapi Rena hanya mengabaikannya dan pergi. Kemudian Tommy meregangkan tubuhnya ke arah ruang cuci untuk mencoba meraih perlengkapan pembersih, tetapi tidak berhasil. Di dapur, Chris sempat mempertimbangkan untuk mengganti pisau dan garpu plastik dengan yang asli, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Saat ia pergi ke ruang bawah tanah, Tommy berpura-pura sedang membaca dan memanggil Chris konstabel, karena akhirnya ia menyadari bahwa Chris adalah seorang polisi. Ia memohon untuk dibebaskan dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun, tetapi Chris hanya menyiapkan televisi. Ketika Catherine bergabung, mereka menonton video yang memperlihatkan Tommy dan teman-temannya mengganggu seorang anak kecil. Tommy merasa tidak nyaman melihatnya dan meminta mereka menghentikannya sambil menangis. Keesokan harinya, Chris mencoba membantu Jonathan mengerjakan PR matematika, tetapi ia terlalu keras. Karena itu, Catherine mengambil alih pelajaran tersebut. Setelah mengambil taser, Chris pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil piring kotor, yang menunjukkan bahwa ia akhirnya mulai menggunakan peralatan makan dari logam. Kini Tommy benar-benar membaca dan mengakui bahwa ia tidak memahami kata-kata sulit dalam buku tersebut. Chris memberikan sedikit bimbingan, dan Tommy mendapatkan sebuah ide. Jika ia menyelesaikan buku itu, ia ingin mengetahui skor pertandingan sepak bola. Namun, Chris justru menawarkan untuk memberinya bir non-alkohol setiap kali ia menyelesaikan sebuah buku. Malam itu, Chris menemukan Catherine di luar dan segera menghampirinya. Catherine mengatakan bahwa akhirnya waktunya telah tiba. Keesokan paginya, Tommy membaca sambil berolahraga. Pada saat itu, keluarga tersebut datang ke ruang bawah tanah membawa kue sambil menyanyikan lagu ulang tahun. Tommy meniup lilin dan memakan sepotong kue, sementara Catherine menjelaskan bahwa Jonathan yang membuatnya. Ia juga memiliki ide untuk hadiah, tetapi sebelum itu, Chris membuat Tommy tertidur. Tak lama kemudian, Tommy terbangun di sebuah lapangan terbuka yang luas. Ia masih dirantai, tetapi kini mengenakan pakaian baru. Keluarga itu berpiknik untuk merayakan ulang tahunnya, dan ia diizinkan duduk bersama mereka. Saat mereka makan, Tommy mendiskusikan buku tersebut dengan Catherine dan menceritakan kisah-kisah kepada Jonathan, meskipun ia harus menyensor bagian-bagian yang tidak pantas. Ia juga terus memperhatikan pisau dapur dan berusaha menahan keinginan untuk mencurinya dengan mengalihkan perhatian melalui permainan tenis. Setelah selesai piknik, pasangan itu kembali membuat Tommy tertidur dan membawanya pulang. Saat Tommy terbangun lagi, ia sudah mendapati dirinya dirantai di sebuah kamar kecil di lantai atas. Di sana terdapat meja dengan kata-kata yang terukir di permukaannya. Chris menunjukkan rel yang dipasang di langit-langit untuk rantai tersebut, sehingga kini Tommy memiliki akses ke berbagai bagian rumah. Catherine juga memberinya lonceng khusus miliknya, mengatakan bahwa itu adalah tanda kepercayaan atas kemajuan yang telah ia capai. Beberapa hari kemudian, Chris memperpanjang rel tersebut sehingga Tommy kini bisa turun ke lantai bawah juga. Namun, juga terdapat kunci agar Chris tetap bisa mengendalikannya. Tommy berterima kasih dengan menunjukkan beberapa trik menggunakan rantai dan rel tersebut. Pada sore hari, Tommy bertanya kepada Jonathan siapa pemilik sebelumnya dari kamar itu. Tetapi sebelum Jonathan sempat menjawab, ia dipanggil oleh Chris. Sementara itu, di kota, Rena sedang diikuti oleh beberapa orang misterius di dalam sebuah mobil. Saat ia pergi ke rumah Chris untuk bekerja, Tommy memperhatikan bahwa Rena terlihat sedih dan mengatakan bahwa ia akan memukuli siapapun yang membuatnya menderita. Ia juga mencoba membujuknya untuk membuka kunci, tetapi Rena mengatakan bahwa ia tidak tahu kata sandinya. Kemudian, Tommy melihat Catherine di taman sedang menatap kosong. Ia bertanya kepada Chris apakah mereka masih menjalani hubungan sebagai suami istri, tetapi Chris mengalihkan pembicaraan. Pada pukul 6, Catherine menyadari bahwa Rena masih berada di rumah, meskipun jam kerjanya sudah selesai.
Rena menjelaskan bahwa ia sedang diikuti dan percaya bahwa pelaku perdagangan manusia yang membawanya keluar dari negaranya telah menemukannya lagi. Catherine mengundangnya untuk tinggal bersama mereka sampai keadaan aman. Setelah itu, Rena mandi, dan Tommy menggoda dia saat keluar dari kamar mandi. Malam itu, Tommy melakukan masturbasi dengan tangannya, sehingga lonceng terus berbunyi. Chris mendengar suara tersebut dan memeriksanya, hanya untuk mendapati Tommy sedang sibuk. Ia menegurnya dan menyuruhnya melakukan hal itu di kamar mandi. Chris juga mengakui bahwa Tommy benar tentang dirinya yang perlu lebih romantis dengan Catherine, tetapi ia membutuhkan bantuan Tommy dan Rena. Beberapa waktu kemudian, Tommy dan Catherine membahas buku yang mereka baca. Setelah Catherine mengatakan bahwa narkoba hanyalah bentuk pelarian dari hal-hal penting dalam hidup, Tommy menjelaskan bahwa beberapa orang memiliki kehidupan yang sangat sulit, sehingga narkoba membantu mereka bertahan. Pada malam hari, Catherine turun ke bawah dan mendapati bahwa Chris telah menyiapkan makan malam romantis di taman. Rena berperan sebagai pelayan mereka dan Jonathan memutar musik, sehingga pasangan itu menikmati waktu dengan menari. Tommy tak kuasa menahan sedikit air mata saat melihat mereka. Ketika Rena masuk ke dalam, Tommy memohon bantuannya dan meminta sebuah pisau. Rena hanya membuka sebuah laci di dapur sebelum pergi. Tommy dengan putus asa mencoba menjangkau laci itu, tetapi rantainya tidak cukup panjang. Dengan menggunakan kakinya, ia berhasil membuka laci sedikit lebih lebar dan mengambil sebuah tusuk sate yang kemudian ia sembunyikan di dalam pot tanaman. Malam itu, Chris membawakan Tommy beberapa kue sebagai ucapan terima kasih karena sudah lama ia tidak melihat Catherine sebahagia itu. Tommy bertanya mengapa Chris memilihnya dan menunjukkan bahwa jelas pernah ada seseorang yang dirantai di kamar itu sebelum dirinya. Chris menyangkalnya dan pergi. Keesokan paginya, saat Chris berangkat kerja, ia tidak melihat mobil lain di sekitar. Para pria tersebut dengan cepat melewati gerbang sebelum tertutup dan menemukan para wanita di taman. Begitu mereka mulai berbicara dalam bahasa asing, para wanita panik dan berlari masuk ke dalam rumah, tetapi para pria itu tetap mengejar mereka. Rena menangis dan meminta maaf sambil menjelaskan bahwa pria-pria itu adalah keluarganya, sehingga ia harus pergi. Saat Tommy memintanya untuk tetap tinggal, Rena mendekat dan berbisik di telinga Tommy kata sandi kunci tersebut. Para pria itu menarik Rena kembali, lalu Tommy menyerang mereka, tetapi mereka dengan mudah mengalahkannya dan memukulinya. Saat Chris kembali, para pria itu sudah pergi, begitu juga Rena. Setelah menenangkan istrinya, ia memeriksa keadaan Tommy dan memberinya bir, sambil mengatakan bahwa ia bangga karena Tommy telah bertarung seperti seorang pria untuk melindungi keluarga mereka. Ia juga mengatakan akan membeli sistem keamanan terbaik di pasaran dan mereka bisa memasangnya bersama, seperti ayah dan anak. Malam itu, Tommy mengunyah permen karet dan memasukkannya ke dalam lonceng agar tidak berbunyi. Kemudian ia berdiri di atas tumpukan buku dan menggunakan kata sandi untuk membuka kunci. Tommy turun ke bawah dan mengambil tusuk sate dari pot tanaman, lalu mulai memukul rel hingga akhirnya berhasil melepaskan rantainya. Suara itu cukup keras hingga membangunkan Chris. Setelah mengambil pistol, Chris turun ke bawah, tetapi Tommy memecahkan gelas di tangannya untuk melucuti senjatanya. Tommy kemudian mencoba melarikan diri, tetapi pintu depan terkunci. Chris tampak tidak terganggu dan hanya memintanya berhenti. Namun, ia mulai gugup ketika Tommy mengarahkan pistol ke arahnya. Pada saat itu, Catherine datang dan meminta mereka untuk diam karena Jonathan sedang tidur. Ia mengatakan kepada Tommy bahwa sebenarnya ia tidak ingin pergi, sambil mengambil pistol tersebut. Tommy panik dan mulai menghina mereka, mengatakan bahwa ia memang ingin pergi dan menjadi dirinya sendiri. Saat Catherine marah, ia tanpa sengaja memanggil Tommy dengan nama panggilan yang dulu ia gunakan untuk Charlie, yang ternyata adalah tahanan mereka sebelumnya. Tommy yang marah besar mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menjadi orang sebelumnya. Chris kemudian membuka pintu dan meminta maaf kepada Catherine, mengatakan bahwa ia tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Catherine mengangguk dan mencoba menggunakan pistol untuk melukai dirinya sendiri, tetapi Chris berhasil menghentikannya tepat waktu. Lalu Catherine memanggil nama Tommy dengan nada memohon, namun Tommy tetap bergegas keluar dari rumah. Setelah berlari cukup lama, ia akhirnya pingsan di tengah jalan. Beberapa waktu kemudian, Tommy kembali ke rumahnya dan seorang detektif menanyainya tentang apa yang terjadi. Saat berada di rumah sakit, ia sempat menyebut tentang sebuah keluarga yang menculiknya, tetapi kini ia menyangkalnya dan menyalahkan itu semua karena efek samping narkoba. Ia mengaku bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia hanya sering pergi bersama sahabatnya, Jonathan. Namun, detektif itu sulit mempercayainya. Tommy pun sangat kecewa ketika mengetahui bahwa ibunya tidak melapor ke polisi ketika ia menghilang,
justru Gabi lah yang melaporkannya. Malam itu, Tommy pergi ke sebuah klub untuk mencari Gabi, tetapi ia malah menemukan Gabi yang juga telah menjadi pecandu. Ia pun mendekatinya dengan ragu, dan Gabi langsung memeluknya, sehingga Tommy menyadari bahwa ia harus memilih keputusan yang sulit. Keesokan paginya, Tommy mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah tanpa berbicara dengan ibunya. Ia bertemu dengan Gabi dan mereka pergi bersama, menggunakan mobilnya. Mereka berkendara selama berjam-jam hingga tiba di pedesaan. Tommy meminta Gabi untuk mempercayainya sebelum membuatnya tertidur. Setelah menyiram mobil dengan bensin dan membakarnya, Tommy pun menggendong Gabi yang tidak sadarkan diri menuju rumah Chris. Ia membunyikan lonceng khusus, dan gerbang pun langsung terbuka. Di depan pintu, keluarga itu pun dengan senang hati menyambut mereka kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, like dan subscribe, untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Iklan dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka konten ini dan mau lihat channel ini makin berkembang, kalian bisa support dengan subscribe, komen, like atau donasi lewat QRIS di layar ini. Donasi kalian dari Rp1, Rp100, Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, sampai Rp100 juta akan sangat berpengaruh bagi admin. Berhubung channel ini belum ada AdSense, donasi kalian akan admin pakai buat biaya kebutuhan admin seperti biaya sehari-hari, kemajuan channel, bayar internet, upgrade laptop, PC dan lain-lain. Biar upload videonya juga makin semangat dan lancar. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, komen, like atau donasi. Dan admin doain supaya rezeki para donatur makin lancar dan karir kalian makin sukses serta bahagia selalu. Amin.